Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh guys. Ada yang baru. Akhirnya kita punya bahan buat ngonten lagi ya. Pengguna casting atau pengguna Daido yang suka casting atau yang suka ngomset ya. Daido Battle Prick 4000 HS ya. Pertama high speed untuk ngomset enak buat cari ikan atau cari cepat enak. Terus namanya pun gokil ya, Battle Prick. Battle pertarungan prick itu biasanya digunakan di kejuaraan Grand Prix seperti itu ya. Nah ini dia Battle Prick. Aduh kameranya nggak enak. Nah seperti ini guys. Daido Battle Prick seperti biasa, seperti keluarga real bundle DFT yang lainnya. Tapi saya punten pisan, saya nggak pernah review mulai dari Spyro sampai Medallion karena saya rasa itu sama seperti ini, role model hanya beda di tampilan-tampilan aja. Nah yang ini agak sedikit penasarannya kembali ya. High speed rasio seperti Daido Caribbean ini HS ya. Kalau saya memang agak sedikit doyan sama yang HS gitu ya. High speed ya. Nah ini dia Crazy Fishing hashtag dari Daido dan masuk ke real bundle DFT Daido Fishing Team. Gokil bener, nggak ada habisnya Daido ngeluarin terus produk sampai celengan kita ambrol semua. Betul nggak? Siapa yang betul? Ayo komen. Yang celengannya ambrol sama Daido siapa? Dan memang gokil sekali ya Daido. Dia punya handle rubber ya kayaknya. Sedikit rubber, sedikit plastik. Dengan Icarus hampir sama sih, hampir sama ya. Berarti sama dengan keluarga yang lain bisa dibilang mungkin ya. Nah, ini sama 61 ball bearing dan saya tadi sebenarnya memang sudah cobain, sudah buka dan sudah tes untuk spooling plus cek satu kali retrieve high speed untuk size 4000 ini dapat di berapa meter itu udah ya. Jadi buat teman-teman kalau pakai reel ini kan high speed ya, high speed rasionya 621 extra knob ya. Nih. 621 itu kalau kita lagi full di dalam talinya itu bakal dapat di 88 sampai 90 meter. Ini saya tadi udah cobain pakai tali. Ini tandanya ketika ini ada di top misalkan seperti ini ya. Di top dan dapat satu putaran handle. Nih, kalau ini udah pasti power handle, ada rubber sealnya juga, udah nggak usah dikasih tahu lagi, teman-teman juga pasti udah pada tahu ya. Nah, misalkan seperti ini atau misalkan di mana ya enaknya. Nah, misalkan dari sini ya. Dari sini nanti saya sematin videonya. Ketika kita gulung selama satu putaran handle atau 6,2 kali putaran rotor, nah mungkin sampai sini ya, 6,2. Nah, sekitar sini itu dapat 90 cm. Nah, 88 sampai 90 cm. Ini jarak yang sudah saya tadi cobain ketika full tali ya. Kalau talinya nggak full itu sekitar 60-an, di tengah-tengah sekitar 70 sampai 8, 70 sekian sampai 80. Nah, ketika full khususnya di ukuran 4000 HS ya. Ini 4000 high speed itu dapat di 88 sampai 90 cm ya. Itu dia high speednya di situ. Untuk putaran seperti real high speed lainnya terasa sangat apa ya? Ampeg berasa suspensi. Terasa sangat halus terus padat gitu ya. Rasanya padat kalau yang high speed itu. Kalau yang regular speed itu rasanya enteng. Ini rasanya enteng. Kalau yang high speed baik itu Caribbean, baik itu Battle Prick itu rasanya padat. Nah, kalau digulung itu rasanya padat sekali. Nah, itu saya suka. Makanya saya suka high speed. Kalau orang-orang nggak terlalu suka, mungkin karena high speed sedikit lebih berat dibanding yang rasio 5. Rasio 5 memang sedikit lebih enteng. Jelas jauh lebih enteng sih kalau rasio 5. Apalagi ukurannya ini kebetulan Icarus yang size 2000. Nah, untuk tampilan seperti ini ya. Dia, ini harus dilap dulu nih. Ya pokoknya dia full chrome. Full chrome warnanya bukan chrome silver tapi chrome lebih ke apa ya? Ada sedikit nuansa-nuansa abu tapi apa gitulah. Jadi chrome-nya chrome Thailand kali ya. Chrome Thailand seperti ini dan untuk spoolnya ini saya rasa mirip sama juaranya dari Daido Medallion. Cutting spoolnya bukan cutting ini ya di bagian belakangnya yang saya lihat ya, tapi saya belum tahu karena saya nggak pernah megang Antelope, nggak pernah pegang Dark Knight, nggak pernah pegang Magma, Spyro, Silver Tip atau Talisman sendiri saya belum pegang. Nah ini oh ya warna mirip Talisman, cuma kalau Talisman
tidak seglossy ini. Ini untuk spoolnya gokil nih. Ajib nih, 4000 high speed. 4000 high speed. Nah, ini di bagian depannya ada high speed gear ratio 621. Kapasitas talinya seperti ini. 030, 160, 035 dan 040 segitulah ya. Itu kalau pakai nilon. Mungkin ini didesain untuk main galapung kali ya. Bisa nih buat galapung, buat casting juga bisa karena high speed ratio enak banget untuk mainin minnow, spoon. Ini enak banget menurut saya. Tapi kalau untuk soft lure bagus. Kalau untuk soft rock mungkin karena kodok rata-rata berenangnya santai ya. Itu menurut saya kecepatan. Tapi enaknya kita bisa gulung santai. Nah, kita bisa gulung santai. Tapi itu tergantung teman-teman ya, tergantung karakter teman-teman sendiri. Nih untuk spoolnya gokil. Oh, bunyi klikernya. Bunyi klikernya tadi juga saya udah bikin videonya, itu berisik. Ini berisik, tapi ketika saya coba pakai Caribbean, ini kan Caribbean agak sunyi ya. Caribbean agak sunyi, saya rasa awalnya karena klikernya yang bermasalah di sini. Ternyata setelah dipindah ke sini pun ini masih sunyi. Jadi kendala kliker kurang berisik itu ada di sini biasanya. Biasanya. Ini saya cobain ya. Tuh. Masih tetap sunyi. Masih tetap sunyi. Kalau yang ini berisik. Jadi buat teman-teman yang dapat Caribbean sunyi, ya mungkin teman-teman harus modif ini kali ya. Karena ini Caribbean pun sedikit lebih sunyi. Duh, jadi kemana-mana ya. Sorry. Banyak soalnya. Maksudnya ada beberapa produk Daido di tackle box saya. Ada cukup banyak juga. Bahkan dari Daido X-Trend Spin tahun 2018 juga saya masih ada. Masih dipakai sampai sekarang. Ini ya, putaran halus rasionya 6. Coba kita hitung bareng-bareng ya, ada di sini. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Yes, 6 lebih ya. Betul, rasionya 6, tidak salah. Maksimal drag di sini tertera 13 kilo karena ini ukuran 4000. Tapi jika dibandingkan dengan 2000-nya, 2000 Icarus. Nah, ini yang satu ukuran semua ya. Moldingnya untuk 2000, 3000, 4000 ini satu ukuran. Nah, bisa dibilang sama dari bodinya. Kalau untuk rotor dan spool itu pasti beda. Karena beda kapasitas tali dan kapasitas pengereman kali ya. Nah, untuk breakingnya apa ini? Kayaknya sama deh. Kayaknya pakai felt juga. Ini harganya di 200 ribuan juga, murah banget. Ini berbahan felt tapi bagusnya sekarang udah full grease ya. Dari mulai Icarus ini udah bagus, udah full grease. Gokil. Ada 3 lapis, 13 kilo di sini terteranya. Tapi kita nggak tahu, saya belum bisa ngukur juga apakah harus ditarik maksimal. Cuma saya karakternya tidak suka main drag maksimal, saya ya. Karena pertama itu akan merusak ini drat di main shaft. Drat di main shaft bisa jadi rusak kalau kita paksa sampai drag maksimal. Kita mancing sewajarnya aja ya, sewajarnya aja. Nggak akan terlalu dipaksa banget karena apa mungkin tali kita kekuatannya sampai 13 kilo. Kalau mungkin bisa di drag mati. Tapi kalau talinya di bawah spek maksimal drag, ngapain pakai drag maksimal, karena dijamin talinya putus di sini. Nah, itu biasanya, atau disimpul. Itu dia. Terus apalagi nih, tampilannya teman-teman udah lihat ya. Kita langsung aja deh. Saya penasaran dalamnya, cuma kayaknya kalau saya harus bongkar Caribbean terlalu lama durasinya. Yang jelas saya udah ada juga video Caribbean yang high speed itu. Sudah pernah kita posting juga, sudah kita upload juga videonya. Kalau teman-teman mau lihat silahkan. Itu ada juga perbandingan waktu itu dengan gearnya, apa namanya, antara gear Icarus 2000 dengan gear Caribbean 2000. Ya memang ada sedikit perbedaan, tapi saya lupa ingat. Udah lama sekali itu, beberapa bulan yang lalu. Tapi ini susah dikeluarin. Saya pengen lihat aja dalemannya, mudah-mudahan sesuai dengan harapan ya. Ini harganya mungkin lebih tinggi dibandingkan real bundle DFT yang lain karena dia high speed ratio. High speed ratio di sini sama ya dengan Caribbean, dengan Icarus itu sama, nggak ada bedanya. Dan tetap raw model saya sementara di Icarus sama Carbonize mungkin ya. Icarus Carbonize ini generasi pertama juga mungkin ya. Oh, tapi nggak ada sebelumnya. Nah, ini ya, itu Icarus sama, berarti klikernya sama Caribbean juga sama ya. Prinsipnya sama. Tuh ada itunya ya, ada
washer berbahan silikon, mungkin saya bilang plastik atau silikon. Nah ini kalau ini ada dikunci ya pakai spi. Lalu kemana lagi? Line roller. Mudah-mudahan line rollernya seperti Icarus, karena saya sangat merasakan kenikmatannya line rollernya Icarus. Dia ada lapisan yang putih ini tadi, lapisan apa namanya, kayak silikon gitu, plastik. Yang bikin line rollernya itu yang bergesekan bukan besi ketemu besi. Ini line rollernya ada bearing sudah pasti ya. Ini sudah standar buat Daido, bagus sekali. Oke, di sini saya tidak menemukan. Di sini saya tidak menemukan lapisan putih gitu ya. Mungkin silikon atau plastik ya. Saya anggap silikon atau plastik. Ini langsung menggunakan ring. Berarti seperti ini. Tapi kalau untuk putaran line roller aman ya, lancar, pasti dijamin. Ini sudah menggunakan ball bearing, sudah bagus. Hadapnya gini ke atas ya. Hadapnya ke atas. Di sini juga tidak ada ya, berbeda dengan Icarus. Kalau Icarus memang ini saya sangat memuji Icarus ya. Saya sangat suka, makanya ini selalu saya simpan. Nah, dia ada ini ya. Ada washer yang berbahan plastik, ini gokil. Dan di Caribbean saya juga ada. Alhamdulillah di Caribbean dapat ya, di Caribbean dapat, di Icarus dapat. Kebetulan kalau Kronos Carbonite saya nggak punya juga. Terus real bundle DMT yang murah juga saya nggak ada. Oke, lanjut aja. Terlalu lama ini durasinya bakal lama kalau terlalu meleset ke yang lain. Kita main di sini aja. Ini ya berbahan logam juga sebagai balancer rotor juga. Cuma saya mau lihat apakah ada balancer rotor seperti di Icarus. Mudah-mudahan ada juga, karena memang ini sudah didesain computerized ya. Ya, ada ya. Ada balancer juga, aman berarti. Memang seperti itu, gokil. Nah, agak sedikit riskannya warna-warna kayak gini kalau kita tidak menjaga reelnya supaya nggak gampang lecet. Biasanya kalau lecet jadi kurang asik ya tampilannya, jadi kurang asik, jadi kurang bagus. Lalu kita ke sini, buka dulu deh. Kita buka rotornya dulu. Ya biasanya dalamannya sama aja ya. Saya juga nggak akan terlalu gimana, dalamannya pasti sama. Cuma memang gear rasionya ini gokil, 6:1. 6.2/1. Cocok lah buat casting, buat ngomset bisa lah. Buat ngomset, buat ngejar cepet ya. Kalau mau ngejar cepet, ini jawabannya nih. Oh iya, nanti buat teman-teman yang mau beli juga ya, link pembelian aman, langsung aja dari Daido. Coba nanti saya coba masukin juga. Terus kalau ada yang mau komen, yuk komen aja silahkan. Rubber seal udah pasti di bagian sini satu, di bagian sini satu ya. Itu sudah standar. Di bagian knob satu, di bagian main shaft tadi satu, udah ada 4. Dan biasanya sudah. Cover penutupnya, oke. Di sini kan memang bukan untuk SW ya, bukan untuk waterproof, tapi covernya pendek. Kalau ini terpasang dengan konsep air rotor terbuka kayak gini, saya rasa teman-teman nggak bisa lihat ya. Teman-teman nggak bisa lihat di dalamnya ada apa. Tara, covernya ngatung. Ya, sayang banget. Mudah-mudahan kalau Daido, saya nggak tahu ya di yang lain. Saya juga lama nggak nonton video yang lain, karena sehari-hari kita live, sebetulnya kita live ya, live sambil kasih rekomendasi alat-alat pancing joran atau reel di Shopee atau di TikTok ya. Biasanya kalau kemarin-kemarin di TikTok, sekarang lagi nggak live, jadi ya hanya di Shopee aja. Kita bikin video ini dulu, ini yang baru launching juga. Oke, cepet deh, durasi guys, durasi. Kalau untuk bahan pasti grafit ya. Di sini bagus sudah tidak bereaksi, di stopper masih. Dan kata beli Denny nggak usah jadi parameter yang seperti itu ya. Kata beli Denny nggak usah jadi parameter. Ini tetap seperti ini. Yang saya belum tahu kenapa yang bagian mulusnya ada di dalam, itu saya masih belum tahu. Mungkin untuk ini kali ya. Nggak tahu sih, kalau saya suka dibalikin. Nggak tahu sih harusnya kayak gimana ya. Pokoknya ini ada di bagian yang ada kurva di sini yang nggak tajam, ini di bagian dalam yang tajam ada sudutnya, itu di bagian luar. Nah itu untuk
bagian penutup atau pengunci ini ya. Nah ini kan ya teman-teman bisa lihat ya. Teman-teman bisa lihat ini ngatung menurut saya. Di sini masih terekspos, mudah-mudahan nggak ada cipratan dari bawah. Ini ngatung ya. Maaf kalau ada jejak, pasti ada sidik jari di sini. Pernya sama, standar aja, pinionnya juga standar aja. Oke, menurut saya udah cukup sampai situ doang. Lalu kita buka body, kita buka ke bawah dulu. Oke, lompat dia terlalu jauh. Cover penutupnya sama. Grease-nya pasti udah banyak. Ball bearingnya harusnya memang sudah tertutup ya. Ini pun di one way sudah tertutup ya. Di pinion, sorry. Di pinion sudah tertutup. Great battle prick ya. Battle prick buat kompetisi lah berarti. Ini saya rasa digunakan untuk kompetisi. Berawalnya saya berharap ukuran 4000 ini bisa untuk popping, tapi memang saya juga nggak sampai ke sana ya. Minimal untuk casting medium ya. Casting medium ini gokil. Ini ada satu yang pendek di belakang ya. Yang pendek di belakang, yang panjang di 3 tempat yang lain. Awalnya bisa untuk saya rasa gitu ya, karena light popping atau UL popping gitu ya, pengen pakai high speed, tapi kalau UL pakai mini popper saya mungkin pakai Caribbean aja. Kalau ini lebih ke ini aja kali ya, buat buat kompetisi aja, buat kompetisi. Nggak ada slider guide, saya lupa Icarus ada nggak ya, lupa. Ini ball bearing sudah tertutup dan sekarang Daido gearnya udah pakai ini ya, udah pakai kayak kode gitu ya, ada capnya gitu. Di sini mampet enggak, mudah-mudahan nggak mampet sih ini. Apa ya yang bikin mampet? Bearingnya kencang, ini bearingnya nempel, otomatis kita harus buka main shaft. Ini buat teman-teman, hati-hati kalau buka main shaft. Ini mah pengalaman saya pribadi, ada di setting di tackle saya yang sebelumnya, yang udah lama sih, dari tahun 2020. Itu ketemu main shaft yang posisinya apa namanya, mirroring, tapi pas salah pasang. Nah ini kan kayak gini ya, ini hitungannya mirroring, tapi posisinya salah pasang. Ternyata ada selisih sedikit dan waktu dipakai putarannya nggak enak. Waktu dipakai putarannya nggak enak, nggak tahu kenapa itu kayak gitu. Mudah-mudahan teman-teman bisa nandain kalau bongkar, pasang laginya juga supaya lebih aman. Grease-nya agak kurang banyak kayaknya, agak kurang banyak ya untuk grease-nya. Biasanya melimpah, tapi mungkin ini hanya punya saya aja yang kebagian seperti itu. Lokomotif slider ditunjang sama satu plat di atas tanpa ada slider guide di bawah. Ini untuk bearingnya. Untuk bearingnya kita bantu ukur aja deh buat teman-teman. Apa ngitung dulu jumlah bearing? Kita ngitung dulu deh ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 6, 7 biasanya di sini ya. Di sini ya biasanya. Ntar dulu. 1 support spool, 2 line roller, 3 pinion depan, 4 kiri, 5 kanan. 5. Di sini tertulisnya 6 plus 1 ya tadi. 6 plus 1 ya. 6-nya di mana ya? Di sini ada 2 kali ya. Bentar, saya lupa. Di sini ada 1. Ini cuma 1. Ini cuma 1 di depan. 1. Ini nggak ada lagi tuh. Iya, ini cuma 1. 5 yang saya temuin ya. 1. Tapi kalau kita lihat gambarnya biasanya 1 di handle. Tuh 1 di handle ya. Jadi yang satunya di sini guys. Nah, dan ini pasti di pantek. Oke, di sini mungkin ada 1 bearing dan 1 bushing. Dah, gitu aja. Kayak gitu ya. Kita ukuran bearing banyak yang kadang-kadang nanya. Ukuran bearing ini 11 mungkin ya. 10,9 atau 11. Innernya, aduh ini ngaco Innernya di 7 mungkin ya. 7 kali ya. Kayaknya ini 7 deh. Harusnya 7. Terus tebelnya
3. Tebalnya ini 3 biasanya. Jadi untuk di sebelah kanan ini harusnya innernya 7. Ini agak kurang pas sih. 7, salah. Kan 6,8 ini 7. Ini biasanya 7 ya, 7. Nah ini 7 11 berapa tadi? 7 11 berapa gitu, lupa saya. 7 11 3 ya, ketebalannya 3. Ini jangka sorongnya emang nggak pas sih. Jangka sorongnya emang kurang pas aja. Di sini nggak ada goyang. Sebenarnya ada sih. Sebenarnya ada ya. Sebenarnya ada sedikit. Ya, sangat wajar. Ada sedikit itu sangat wajar di bearing kanan. Nah, ini lebih pas, lebih ngeplak gitu ya, lebih ngeplak. Bagian dalamnya 8, mungkin ini 8. Kita ukur ini aja. Kalau ngukur dalam ini aja sih. Nah, ini di 7,8 atau di 8 ya. Tapi kok ini 7,6? 7,6. Ini jangka sorong atasnya sih ngaco ya. Saya jangka sorong atasnya udah rusak. Ini patah sama anak saya. 8, tebal 5, tebal 4 ya, tebal 4, luar 14, luar 14. Udah lah, begitu aja lah. Teman-teman juga jarang kali ganti-ganti bearing ya. Nanti aja kalau rusak baru ganti-ganti bearing. Ini umum sih, spare partnya aman kok ya. Tenang aja kalau mau beli spare part, teman-teman bisa ngukur atau misalkan nanti tanya aja langsung ke Daido Fishing Team atau Daido Spare Part and Service. Biasanya itu langsung dikasih link ke mitra bengkel pancing ya. Salah satu autoris sebagai apa namanya? Autoris service center dari Daido ya. Service center dari Daido itu di salah satunya di mitra bengkel pancing. Ini masukin dulu deh ke sana deh. Ini saya masukin dulu ke sini. Jumlah bearing ya, betul. Mungkin satu di handle. Cuma saya tadi nggak nemuin di handle, nggak saya bongkar juga. Yang jelas dia pasti di pantek, tidak di ini ya, tidak di apa namanya, nggak dikasih baut gitu biasanya. Oke, ini udah kita pasangin lagi. Di sini saya skip dulu ya. Kita rakit dulu deh. Kita rakit dulu sebentar. Oke guys, nah ini dia sudah selesai untuk perakitannya. Inilah dia Daido Battle Prix ya. Daido Battle Prix 4000 HS. Tampilannya asik sih. Full kayak kaca ini, seluruhnya glossy, putaran juga kencang dan halus. Bunyi clicker berisik, maksimal drag tinggi. Ini yang saya lihat dari Daido apa namanya? Battle Prix ini. Untuk ukuran 3000 4000 memang terasa sangat, kalau body itu keker ya. Kalau body itu keker ya, gemuk di bagian spoolnya bagus. Batangnya asik, rotornya keren. Pokoknya ini mantap lah menurut saya. Gagangnya juga enak ya. Tag knob kayak gini ini juga enak banget. Udah bisa untuk narik ikan besar, enak sekali. Terus mungkin satu yang saya lihat untuk cover di bagian one way ngatung. Itu sih yang menurut saya. Saya nggak tahu dari varian yang lain apakah itu ngatung atau enggak, saya lupa. Sama saya sedikit berharap di ini kan high speed ya. Saya sedikit berharap di cutting V-shape-nya yang sedikit lebih tidur gitu ya. Mungkin saya ambil contoh ini reel murah juga. Ini cutting V-shape-nya kayaknya lebih tidur gitu dibanding yang ini. Ini cenderung agak tegak cutting V-shape-nya. Nah, ini sedikit lebih tidur. Ini bukan reel mahal ya. Ini reel terjangkau aja 100 ribuan juga. Cuma punya cutting V-shape yang menurut saya lebih asik karena ini kan high speed ya. Kadang-kadang kita bisa pakai untuk casting, kita untuk main kolam juga bisa. Cuma menurut saya kayaknya ini didesain untuk main turnamen, atau untuk main galapung, ngebut atau galatama ya, cepet-cepetan sampai juga biar bisa langsung lempar umpan lagi. Nah, memang ini didesain untuk battle prix seperti itu, seperti namanya. Ya, seperti itulah. Mungkin satu cutting ini apa? Ya, cutting spool ya satu, sama ngatungnya si cover one way-nya itu ya. Jadinya di sini tertulis waterproof-nya menurut saya, jadi kalau ada cipratan dari bawah sini agak sedikit khawatir ketika dia masuk ke dalam sini ya.
masuk terus naik ya, karena kan kita nggak tahu ya, misalkan kita bawa ke pantai gitu atau misalkan kita bawa ke laut di perahu kena cipratan ombak ya, itu kalau posisinya berdiri gini mungkin aman, posisi berdiri atau posisi begini mungkin aman ya, itu masih aman ya. Posisi siram-siram bersihin begini ya, dan kalau bisa rotor pada spool pada posisi paling dalam kayak gini, semprot-semprot mungkin bisa. Nah itulah menurut saya, tapi ini sangat-sangat wajar, sangat-sangat terjangkau juga di angka 200.000, dan ini tampilannya keren sekali. Itulah Daido Betoprix menurut saya. Dan ini baru launching juga, jadi kalau teman-teman lagi mau cari referensi dulu sebelum beli, silahkan tonton dulu video ini. Jangan lupa like atau subscribe kalau video ini bermanfaat. Kalau ada salah dan kurangnya, yuk kita diskusi aja di kolom komentar ya. Jangan ini ya, jangan malu untuk kolom komentar ya. Isi kolom komentar, tinggalin jejak. Nanti kita diskusi di sana. Terima kasih, saya Fajar di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.